Lahan nganggur 2 tahun diambil negara, Menteri ATR Nusron Wahid, emang mbahmu bisa bikin tanah. Perhatian kepada seluruh warga desa Sukatawa. Kami informasikan, tanah pemakaman desa kita saat ini terancam diambil alih negara karena dianggap tidak terpakai. Oleh sebab itu, dalam 2 tahun ke depan diharapkan ya minimal ada 1 yang meninggal agar pemakaman kita tetap digunakan dan tidak diambil alih negara. Dan untuk yang masih diberi kesempatan bernapas, jangan lupa bayar pajak, karena sekarang nafas kita pun dipajakin. Demikian pengumuman dari pihak desa. Terima kasih atas perhatiannya. Gak cuma pemblokiran rekening saudara, yang juga bikin heboh dan membuat warga makin resah adalah soal rencana pemerintah mengambil alih lahan milik pribadi yang nganggur selama 2 tahun. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang kategori penetapan tanah telantar tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Namun, penyitaan tanah terlantar hanya berlaku bagi status kepemilikan hak guna usaha, hak guna pakai, hak pengelolaan, dan tidak berlaku untuk status tanah yang bersertifikat hak milik. PP 20 tahun 2021 bunyinya begini, Pak. Kami jelaskan, Pak. Tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain, nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak, itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah telantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis, ya kan? Kan habis, ya kan? Kalau habis sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah telantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Soal rencana pemerintah menyita lahan warga berstatus HGU dan HGB yang menganggur selama 2 tahun atau dianggap sebagai lahan telantar, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima mempertanyakan dasar regulasi kebijakan tersebut sebab pengambil alihan lahan perlu payung hukum yang jelas. Arya menilai penerapan kebijakan tidak boleh sembarangan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Positifnya bagaimana keinginan itu untuk supaya tanah nggak mangkrak, supaya tanah ini produktif, supaya tanah ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu aja. Tapi aturannya ada nggak? Kan nggak bisa asal saja. Secara hukum itu ada ajaran hukum, kita tidak boleh menuntut orang melebihi kemampuannya. Nah, ini yang harus dipahamkan betul. Yeah. Karena in konteks nggak bisa bahasanya dipukul rata. Kalau orangnya miskin, tanahnya didiemin, buat makan aja susah, mau diambil, nggak, ya itu. Jadi orang tidak bisa dituntut di luar kemampuannya. Justru arahnya ini yang benar menurut saya. Tanah-tanah yang diuasai korporat, perusahaan ya Pak. Menurut saya hati-hatilah gitu, karena pemahaman saya menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu ada tugas negara bukan sekedar memberikan sertifikat, tapi rakyat yang susah bagaimana negara tampil di situ. Nah itu, katakanlah Grace punya tanah, nggak mampu kondisinya buat makan, buat ngidupin keluarga susah. Punya tanah, ya gimana mau beli alat-alat pertanian, gimana beli bibit, beli pupuk. Artinya pemerintah pertama kali harus melakukan insentif bagaimana rakyat tidak berdaya ini menjadi berdaya. Nah, dalam konteks ini nggak tepat kalau situasinya seperti itu mau diambil, dianggap terlantar. Nah, ini yang harus saya jelaskan nih supaya masyarakat juga tidak cemas, ya toh. Itu jadi nggak boleh. Kan menetapkan tanah telantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta.
Jadi tidak asal tetapkan tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada itu. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Negara macam apa ini kok pemerintahnya goblok-goblok? Disuruh rampas aset koruptor, malah rampas aset rakyat. Segala rekening lah diblokir. Tanah nganggur 2 tahun lah disita. Nggak sekalian ya istri tetangga saya nganggur 2 tahun, sita saja semua negara di sana. Undang-undang apa lagi ini Pak? Motor mati pajak 2 tahun disita. Duit nganggur di bank setahun nggak dipakai disita. Punya tanah nggak bersertifikat diambil alih. Pemerintah itu bagaimana sekarang? Undang-undang semua nggak masuk akal. Ini benar-benar sangat miris. Rekening yang nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun disita oleh negara. Tapi masyarakat dan netizen yang mungkin melihat video ini yang nganggur bertahun-tahun, itu justru dikatakan negara tidak peduli. Bahkan ada netizen yang menuturkan, gimana dengan 19 juta lapangan pekerjaan itu? Kita tahu sendiri kan bahwa beberapa waktu lalu banyak sekali pajak yang disampaikan kepada publik dan akan diberlakukan kepada masyarakat mungkin mulai tahun 2026. Termasuk pajak untuk seller online, pajak kripto, pajak influencer alias ekonomi digital, dan pajak-pajak lainnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan mengklaim tanah yang nganggur selama 2 tahun. Pokoknya ini bakal disita oleh negara. Ini termasuk tanah warisan. Kalau tidak digunakan selama 2 tahun dan tidak ada aktivitas sama sekali, maka bakal disita oleh negara. Nah, dari semua peraturan-peraturan tersebut yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan para pemuda dan masyarakat yang sudah bertahun-tahun nganggur, tapi dikatakan pemerintah tidak peduli. Masyarakat selalu menagih janji 19,8 juta pekerjaan dan sebagainya, namun tidak kunjung ada solusi. Inilah alasan mengapa pada saat ini ada gerakan yang berseliweran di media sosial tentang mengibarkan bendera merah putih yang ditolak oleh banyak netizen. Justru mereka lebih memilih mengibarkan bendera One Piece, yaitu Jolly Roger, yang merupakan simbol perlawanan terhadap tatanan hukum sebuah negara. Lahan-lahan yang terlantar dikembalikan kepada negara, ini untuk keadilan. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan, ya. Semangat pemerintah yang kedua adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang telantar, karena harusnya ketika lahan dimiliki, digunakan, atau kalau misalnya itu HGU, ya, itu harus kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi semangatnya itu bukan semangat mengambil, semangatnya itu adalah mendorong orang yang memiliki lahan supaya menjadikan lahannya produktif atau digunakan, ya, supaya nanti nggak diduduki orang. Tiba-tiba 10 tahun datang, loh kok sudah ada orang di sana, jadi konflik agraria. Itu mencegah konflik-konflik yang tidak perlu. Semangat tadi juga, kalau cuma dapat lahannya segini, X, jangan X tambah 5 gitu, atau jangan X tambah 10. Yang tambah 10 itu ilegal, harus dikembalikan kepada negara. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain, nanam nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak, itu bisa berpotensi diusulkan menjadi tanah telantar. Yo sik tak kandhanane. Tangi macul tanah ndur ngono lho. Ojo turu ae penggaweane, daripada tanah disita negara kapok marung gede kon. Tangi ngono lho. Nah, ini parah. Rekening kita tidak digunakan atau tidak ada transaksi selama 3 bulan, negara akan bekukan bersama seluruh uang di dalamnya. Lalu tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun akan diambil alih negara. Lalu pengangguran yang ada ribuan jutaan bertahun-tahun ini, negara tidak ambil alih. Saya pikir, saya rasa negara sementara pusing lewat pejabat-pejabat ini, maka ada aturan baru mereka bikin dalam keadaan pusing. Tidak menutup kemungkinan dalam keadaan pusing ini bisa lagi keluar aturan yang terbaru. Kandungan yang tidak dipakaikan, tidak ada guna selama usia sampai dengan 30 tahun akan diangkat. Pusing negara. Kita sudah sementara pusing,
negara bikin tambah lagi pusing, tambah persoalan. Lalu pertanyaannya, kalau selama 3 bulan saya ada uang 1 juta di dalam, dan selama 3 bulan itu saya tidak pikir tambah dan saya tidak pikir tarik, negara akan bekukan. Ini bikin lagi tambah susah lagi dan tambah persoalan lagi ya. Coba pergi bekukan situs-situs judi online yang semakin hari semakin merajalela dan semakin banyak masyarakat Indonesia terjebak masuk di dalam dan tidak bisa keluar lagi. Dan ini bisa bikin negara bangkrut sedikit lagi. Ini yang harus urus. Tambah pusing lagi kan itu. Bapak pusing, kami lebih pusing. Ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Nusron Wahid menegaskan, lahan nganggur atau tidak punya aktivitas selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Nusron Wahid menjelaskan, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara. Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan maka bisa diambil alih oleh negara. Baca juga, lahan nganggur 2 tahun disita negara. Kementerian ATR BPN, bukan status SHM pribadi. Tanah itu tidak ada yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah-mbah atau leluhur bisa membuat tanah? Ujarnya dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Pada kesempatan itu, Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 100.000 hektare tanah yang tengah dipantau sebagai tanah terlantar oleh pemerintah. Namun proses hingga penetapan tanah terlantar itu membutuhkan waktu sekitar 578 hari atau sekitar 2 tahun. Pada prosesnya, pertama-tama pemerintah akan memberikan surat teguran terkait potensi tanah terlantar. Peringatan pertama terkait potensi tanah terlantar itu diberikan waktu 180 hari. Setelah itu diberikan peringatan kedua selama 90 hari, dievaluasi selama 2 minggu. Kalau dievaluasi 2 minggu masih bandel lagi, kita kasih peringatan lagi 45 hari. Evaluasi lagi 2 minggu masih bandel SP, surat peringatan 30 hari. Kita monitoring baru kemudian rapat penetapan tanah terlantar. Jadi itu totalnya 587 hari, pungkasnya.